Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para planner OPD, khususnya Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Puskesmas, kali ini kami akan berbagi cara melakukan entry anggaran pada tahap bergeseran atau mendahului perubahan. Tahap ini khususnya untuk kegiatan yang merupakan kegiatan mandatori, ya, misalnya pada kegiatan DAK atau mungkin bergeseran gaji. Ya. Pada prinsipnya sebenarnya sama entry pada tahap ini dengan entry pada tahap RKA ya. Tapi karena ada beberapa yang bertanya, sehingga kami ingin membantu menjelaskan tahap-tahapannya agar kegiatan berjalan dengan lancar. Perlu kami sampaikan di sini bahwa tahap pergeseran ini harus dimulai dengan pengajuan permohonan kepada TAPD. Setelah nanti disetujui oleh TAPD, bagian anggaran PKAD akan membuka entry rincian pada sub-sub kegiatan yang sudah kita ajukan permohonan. Jadi tidak serta-merta semua sub kegiatan akan terbuka, hanya beberapa sub kegiatan yang sudah kita ajukan permohonannya saja. Baik, kita mulai masuk ke SIPD. Ini ada ucapan ya di dashboardnya, marhaban ya Ramadan ya. Semoga Ramadan tahun ini membawa berkah bagi kita semua. Kita mulai masuk ke akun kepala dinas dulu. Kami akan masuk akun kepala dinas untuk menjelaskan set operator atau melihat siapa operatornya, karena takut ada yang berganti atau ingin merubah operator. Kita masuk ke tahun 2024. Tampilannya seperti ini ya, sudah berubah dari yang ketika kita input definitif ya. Sudah ada total anggaran SPM, anggaran kemiskinan ya, dan beberapa yang lain ya, total sumber dana DAK, APBD sudah langsung terlihat di sini. Kemudian kita masuk ke pengaturan dulu, karena kita mau set operator user SKPD. Nah, saya akan mengedit ya salah satu operator. Nah, ini akan saya, oh ini udah nggak bisa diedit ya. Kalau tidak bisa diedit, kita hapus saja. Lalu kita masukkan baru. Supaya kita bisa entry menggunakan akun ini, maka beliau harus diset sebagai kepala subbidang ya. Kalau kepala bidang tidak bisa. Setelah kita tambahkan ya, bisa dengan tanda tambah ini, bisa kita masukkan. Kemudian lalu kita set ke sub kegiatan yang akan kita entrykan di penganggaran, kemudian sub kegiatan. Misalnya di sini pengelolaan pengendalian program. Kita set operator. Nah, kemudian kita tambahkan user. Maksimal hanya 2 user ya di dalam satu sub kegiatan. Tutup ya. Nah, sudah ada 2 user sehingga kita bisa masuk menggunakan user tersebut. Ya. Kemudian kita keluar dari akun operator, dari akun kepala dinas, kita masuk ke akun operator ya, untuk entry belanja.
Kita masuk ke penganggaran, sub kegiatan. Nah, di sini bisa dilihat semua kegiatan terkunci ya. Semua kegiatan terkunci, hanya beberapa ada yang terbuka karena kami sudah mengajukan permohonan untuk usulan pergeseran. Ya. Kalau yang tidak terbuka, maka kita tidak bisa untuk melakukan revisi. Seperti itu. Kita masuk ke salah satu yang kami ajukan. Nah, ini pengelolaan kesehatan bayi baru lahir. Kami akan mengajukan di sini karena kami akan menghapus di sini. Ini sisa pagu anggaran. Nah, di sini ada akres ya, akan kita hapus dan kita alihkan ke kegiatan lain sesuai dengan pemetaan dari DAK non fisik ya. Ini kami hapus entry yang 39214. Nah, ini akan menjadi 0. Memang tidak akan terhapus secara otomatis karena tetap akan terekam dalam DPA perubahan ya. Nanti akan menjadi kolom sebelum. Setelah itu kita akan entrykan di sub kegiatan yang akan kita pindah. Ya, kita masuk ke sub kegiatan berikutnya. Nah, di sini kami akan memindahkannya sesuai pemetaan adalah ke penyakit menular tidak menular. Ya, kita lihat rincian belanja. Nah, kemudian kita tambahkan ya. Tadi belanja barang jasa modal. Oh ya, perlu kami sampaikan kalau di sini ada tanda tambah berarti kita sudah aktif ya, bisa edit. Tapi kalau di sini kosong, tidak ada tanda-tanda seperti ini, artinya kita tidak diberi izin akses untuk merubah DPA. Ya. Kita klik tambah, kemudian kita klik belanja jasa ya, karena kami akan memasukkan jasa tenaga laboratorium. Memasukkan pemeriksaan sampel SHK. Kemudian kita pilih pengelompokan pekerjaan. Kalau pemaketan itu untuk kegiatan-kegiatan yang memang akan dipaketkan seperti fisik atau peralatan ya. Kalau untuk yang kegiatan bukan pemaketan tidak sekaligus, maka kita pakai pengelompokan. Kemudian kita pilih dak fisik upaya di sini sudah ada, kami sudah pernah membuatnya. Berarti kami hanya tinggal mengedit rincian ya. Coba kami cari dulu. Nah, ini upaya deteksi dini biaya pemeriksaan SHK. Ya. Kemudian kita edit di sini karena harganya adalah 65.000, kita akan ubah menjadi 59.500 sesuai dengan surat dari Kementerian Kesehatan. Kita hapus rinciannya ini. Kita ingat ya, ini 59.594.425. Kita hapus. Nah, kemudian kita tambah. Bentar ya, kami akan kopas dulu untuk pekerjaannya. Kita kopas dulu karena kami memang mewajibkan semua entrian harus rinci, ada nama sumber dananya, kemudian nama menu, komponen, dan rincian komponennya supaya jelas karena RKA DPA-nya itu kan bercampur jadi satu dengan sumber kegiatan lain dengan pekerjaan yang lain ya, sehingga harus jelas supaya nanti ketika saat akan kegiatan tidak membingungkan, apalagi kalau sudah ganti personel ya, supaya orang yang baru bisa paham maksudnya ini kegiatan untuk apa dan sebagainya. Nah, kita tarik ke pengelompokannya kita pakai yang tadi sudah ada ya, SHK itu di mana?
Nah ini biaya pemeriksaan SHK karena sudah ada ya, jadi tidak perlu kita input baru. Kalau memang belum, kita tambah paket pekerjaan, pilih pengelompokan, lalu kita paketkan. Tadi yang sudah saya copy kita paketkan, tapi karena sudah ada tidak usah. Nah tidak hilang ya, meskipun sudah dihapus di rincian, di sini tidak hilang. Kemudian kita pilih dananya, kita masukkan, dia menggunakan SBU ya karena jasa, kita pakai cari SHK. Nah kita ambil yang 59.500. Kita memang usul menggunakan SPTCM ya, karena sudah tidak masuk ke fase pengusulan SSH. Kemudian kita pilih keterangannya adalah pemeriksaan SHK, biaya pemeriksaan SHK. Harusnya di sini sudah ada. Sini kita tinggal cari saja. Banyak sekali memang ya, karena ini beberapa kegiatan pekerjaan itu jadi satu dalam subkegiatan penyakit menular tidak menular ini. Atau kita sebentar ya. Kalau tidak ada kita bikin saja, tidak masalah ya. Biasanya di sini ada nanti biaya pemeriksaan. Nah, ini sampel SHK. Sampel SHK ya. Ini. Simpan. Kemudian kita pilih keterangan yang tadi. Sama saja ya. Keterangan tadi itu biaya, pakai B berarti di depan. Biaya. Nah ini, kemudian kita masukkan volumenya. Kemarin sudah kita hitung 10.145 dengan sampel ya, satuannya sampel, jumlahnya 603. Kayaknya ini 10.05 59 145 ya. Kita simpan. Nah, di sini ada tulisannya rincian subkegiatan melebihi pagu anggaran. Itu tidak masalah karena memang pagu awalnya kan hanya 321 ya, 321. Pagu awalnya 2717. Kemudian kita tambahkan 2726. Nanti akan kita validasi ketika sudah selesai semua entrian pergeseran ini, nanti dia akan normal. Akan balance antara pagu yang di sini dengan pagu yang di rinciannya. Begitu untuk entry-nya. Itu juga untuk pergeseran yang lain, kita akan memindahkan dari subkegiatan ke subkegiatan berikutnya ya. Itu harus seperti itu, dihapus dulu di subkegiatan yang lama, jangan dijadikan 0 ya, tapi dihapus saja supaya nanti pada saat validasi angkas ya di fase penatausahaan tidak error. Kemudian baru kita entrykan yang baru seperti itu. Dan untuk pindah subkegiatan ini sebenarnya tidak diperkenankan pada fase pergeseran, hanya untuk kegiatan DAK atau kegiatan mandatori yang lain diperbolehkan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.